Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang penulisan daftar isi secara otomatis. Jadi selama ini mungkin teman-teman ketika nulis skripsi, nulis makalah dan lain-lainnya seringnya nulis daftar isi itu manual. Ya, seperti ini kelihatan manual sekali. Coba kalau kita hapus ini, nah, ya kan, ini kelihatan manual sekali. Ini semuanya kita harus ngecek satu persatu. Oh, kalau daftar isi itu halaman berapa sih? Ringkasan itu halaman 4. Kalau misalnya kita sudah nulis nih, misalnya tinjauan pustaka halaman 8 di 2.1 itu pengertian contoh, ini sub-bab ya, ini babnya, ini sub-babnya. Nanti kalau ternyata di halaman itu kita nambahi baris yang akhirnya, oh halamannya ternyata awalnya kita tulis 10, kita update lagi ternyata bisa saja jadi ke halaman 11, kalau kita kurang jadi halaman 9, itu kita harus ngecek satu persatu. Oke, hari ini kita coba belajar tentang penulisan daftar isi secara otomatis. Oke. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menggunakan style, menata style di setiap bab atau sub-bab yang ada di dalam tulisan kita atau di dalam file kita. Contoh misalnya kalau ini, nah ini contoh saja langsung kita coba contoh langsung di bab 1. Oke. Nah, bab 1 ini kan biasa tidak ada stylenya, di sini tertulisnya normal. Oke, selanjutnya kita tata dulu. Kita tata di style untuk bab 1 ini. Contoh misalnya begini. Caranya kita bisa blok di sini atau kita pilih bab 1-nya. Bab 1 pendahuluan. Ya, ini kebetulan sudah saya setting, saya kasih heading 1. Oke, heading 1 biasanya begini. Kalau misalnya ini hanya kalau tidak kita shift enter atau hanya enter biasa, nanti bisa saja ini ada 2 tandanya, ini tanda 1, 2. Ini sudah kita pakai style heading 1. Nah, maka sebaiknya biar nantinya ketika nulis di daftar isi itu bisa bab 1 pendahuluan titik-titik halaman sesuai dengan yang ada, maka kita perlu bab 1 pendahuluannya kita tekan shift dengan enter biar jadi 1. Oke, gimana Pak kalau ternyata heading saya masih berantakan atau di style saya heading 1 ini berantakan? Ini bisa kita modify, kita rename dan seterusnya. Oh, heading 1 mau kita rename pakai style kita, ya monggo, kita ganti, kita sesuaikan. Biasanya itu kadang Calibri atau Cambria, kita sesuaikan langsung Times New Roman. Untuk heading itu berarti taruh di center ya, terus kemudian ukurannya 12, font kita pakai bold. Nah, ini sudah otomatis, contohnya begini. Oke, ini kalau sebelumnya sudah saya setting. Oke, sudah, cuma tinggal ini saja kita heading. Yang kedua misalnya ini, karena ini sudah masuk subbab nantinya, kita bisa pakai heading 2 nantinya biar ada kayak roots itu ya, dari akar, dari ada pohonnya, ada cabang-cabangnya dan seterusnya gitu. Oke, ini juga sama. Ini karena sudah saya setting heading, kita normalkan dulu tanpa heading begini. Kita blok saja, kita pakai heading 2, nanti kita bisa pakai heading 1, heading 2 dan heading 3, itu terserah kita menyesuaikan setiap root yang ada di dalam tulisan kita atau dalam file kita. Ini bisa kita modify heading 2, style base-nya normal. Nah, modelnya begini sebelah sini ya, contoh secara otomatis warnanya dan seterusnya. Kita bisa ganti, kita bisa juga sesuaikan formatnya, tabnya dan seterusnya, itu bisa menyesuaikan saja dengan sesuai dengan tulisan kita. Oke. Ya, berarti kan sudah kita kasih style ya, semua tulisan kita sesuaikan. Kalau tidak mau ya
Oke, kalau tidak mau apa namanya pakai format painter ya pakai ini saja. Oke, tadi heading 1. Oke, kalau sudah ada tanda ininya berarti sudah ada stylenya. Ring Ganesan. Ini nanti daftar isi kita bikin lagi saja, atau kita coba di sini kita pakai heading 1 juga daftar isinya. Nanti ini kita hapus semuanya karena tidak sesuai, karena kurang, atau kita enter, nanti kita coba bandingkan dengan yang sudah atau sebelumnya. Oke, daftar isi udah. Ini halaman pengesahan ya, contoh kita heading 1 yang sini aja. Nah, kalau ini biasanya halaman cover. Halaman cover itu kita bisa nyiasatinya kan, karena di sini tidak kita tulis ya. Halaman cover kan kalau kita pakai di sini nanti tulisnya proposal riset. Kita siasati saja, kadang saya ganti, kita tulis ketik halaman cover, tapi biar tidak muncul kita pakai warna fontnya pakai putih. Tapi tetap ada di tulisan ini. Dia ikut heading 1. Oke, selanjutnya nanti dan lain-lain. Ini sudah nanti menyesuaikan latar belakang. Oke, semuanya sudah. Nah, ini belum. Oke, kita pakai heading 2 sama itu jangan putakannya. Oh, ini sudah 2.1. Oke, kita bisa cek satu persatu. 2.2, 3, 2.4 dan seterusnya sudah. Ini belum. Oke, ini kita pakai heading ya tetap. Oke, ini sudah nanti yang lain menyesuaikan. 44 ternyata sudah, daftar pustaka sudah dan seterusnya. Oke, lampiran berarti sudah. Oke, kita coba save dulu lah. Baru kemudian ketika kita sudah merasa tadi ketika kita nulis itu sudah kita setting semuanya dan kita sudah kasih style masing-masing untuk bab, untuk subbab, sub-subbab dan seterusnya. Nanti kita bisa pakai heading 1, heading 2, heading 3. Biasanya heading itu ya ini apa namanya, kalau kita modify lah, ini format awalnya itu Cambria, biasanya color fontnya itu biru, belum ada boldnya dan seterusnya, menyesuaikan nanti kalau menyesuaikan dengan kepentingan kita masing-masing. Oke, satu pendahuluan. Oke, sudah. Selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah memasukkan insert. Kita insertkan daftar isi tadi ya, ini kita breaks next page saja. Nah, tinggal kita begini, kita nanti pakainya oke. Oke, ada di mana? Ada di reference. Kita masuk ke menu reference. Nah, di sini ada table of contents. Oke, kita bisa pilih yang ini saja. Ini belum saya tata, bisa ini sebenarnya. Ini belum saya tata semua. Nah, ya kan sudah, ketika saya klik langsung muncul begini ya. Ini sebenarnya bisa kita bikin apa namanya custom table of contents. Mau kita ganti heading 1-nya Times New Roman, heading 2-nya Times New Roman juga dan seterusnya. Nanti ada option modify dan seterusnya, itu teman-teman bisa melakukan itu. Oke. Nah, ini tadi karena belum, sudah tinggal saya gini aja, Ctrl A, kita pakai Times New Roman semua. Oke, fontnya 12. Ini kan sudah, ini bisa kita hapus. Nggak perlu ini. Oke. Sudah automatically. Kalau kemudian nanti tiap babnya maunya di bold dan seterusnya, nanti menyesuaikan automatically kan. Nah, ini kita tidak perlu ngetik satu persatu. Kalau misalnya ada perubahan, misalnya tadi awalnya kalau ringkasan itu di sini di halaman 6 ya, ringkasan. Nah,
ringkasan halaman 6. Oke, kita coba setting begini. Kita tambahkan saja ringkasan itu, kita masukkan di sini, kita kasih next page lagi biar dia pindah. Masih di halaman 7. Oke, ini sudah pindah ke halaman 7 ya. Oke, ini berarti sudah di halaman 7. 5, 6, 9, 7. Ada beberapa ringkasan. Coba kalau ada perubahan itu gimana caranya? Kita tinggal update. Nah, ini yang berarti kan update saja. Memang kalau update kalau page number only, kalau tidak ada perubahan di sub-subnya, kita cuma tinggal update page number only. Buka kalau update entire table nanti akan menyesuaikan semuanya. Oh, ada tambahan subbab, sub-subbab dan seterusnya. Tinggal update page number only. Nah, secara otomatis semuanya berubah. 7, 8, tadi 6 sebelumnya dan seterusnya. Oke, misalnya ini perlu ditambahi halaman cover, halaman pengesahan dan semacamnya, ya tinggal kita hubungkan bold misalnya, kalau misalnya aturannya seperti itu. Nah, ya kan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis penulisan daftar isi secara otomatis. Semoga bisa bermanfaat dan kita manfaatkan untuk penulisan karya-karya ilmiah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.